Halo, saya Abe Saputra. Hari ini saya mau ceritain sebuah film yang dibintangi oleh Robert Downey Jr. yang judulnya The Judge. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pengacara terbaik bernama Hank Palmer. Dia memang yang terbaik, tapi dia keseringan membela orang yang bersalah dan jaksa penuntut yang bernama Mike Catan sering mempertanyakan hal itu. Dengan gampang, dia berkata kalau orang yang nggak bersalah nggak mampu membayarnya. Ketika di ruang pengadilan, Hank mendapatkan pesan suara dari saudaranya dan mendapatkan kabar bahwa ibunya udah meninggal dunia. Dia pun meminta sidang ditunda hingga dia kembali. Mike Catan awalnya menolak, tapi Hank mendengarkan pesan suara itu kepada hakim, sidang pun akhirnya ditunda. Ketika di rumah, kehidupan rumah tangga Hank bisa dibilang nggak harmonis. Dia punya anak bernama Lauren dari seorang istri yang akan diceraikannya dalam waktu dekat. Lauren pengen ikut Hank menemui kakeknya, tapi karena hubungannya dengan sang ayah nggak baik-baik aja, jadi Hank berkata akan pergi sendiri. Hank ingin hak asuh Lauren jatuh padanya, tapi istrinya berkata bahwa Hank adalah ayah yang mengerikan karena nggak tahu kebiasaan anaknya sendiri. Tentu aja istrinya khawatir dia kehilangan anaknya karena Hank adalah pengacara terbaik yang bisa mengalahkan pengacaranya. Hank pun setelah itu berangkat menuju Indiana untuk menghadiri pemakaman ibunya. Sesampainya di Indiana, Hank langsung ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir untuk ibunda tercinta. Di sana ada sang adik bernama Dale yang menderita autis. Kemana-mana Dale selalu membawa video kamera jadul untuk merekam kegiatannya sehari-hari. Abang Hank bernama Glenn, seorang mantan pemain baseball terkenal tapi karirnya berhenti setelah mengalami kecelakaan mobil, dan saat ini Glenn hanya mengurus tokonya. Sebelum ke rumah, Hank singgah ke pengadilan setempat untuk melihat ayahnya yang bernama Joseph, seorang hakim yang udah dikenal sebagai hakim yang adil dengan keputusan-keputusan yang dia buat. Joseph bisa dibilang udah tua. Saat itu ingatannya udah nggak sesehat dulu. Terbukti ketika dia agak susah mengingat nama seorang petugas yang udah bertahun-tahun bekerja dengannya. Gus, yeah, of course. Gus. Di rumah orang tuanya, Hank menemukan bahwa sang ayah ternyata menyimpan semua barang lamanya di bekas kamar miliknya. Kelihatan banget Joseph nggak pernah sekalipun berpikir kalau Hank akan kembali, makanya kamar lamanya dijadikan gudang. Keesokan harinya, semua anggota keluarga pergi sarapan sebelum menghadiri pemakaman. Hank yang datang terlambat pun berkata dengan nada sinis dan menyindir karena dia nggak diajak pergi bareng. Joseph yang mendengar hal itu pun kemudian mengajak Dale dan Glenn pergi tanpa menegur Hank sama sekali. Di restoran itu, Hank bertemu dengan mantan pacarnya ketika SMA, seorang perempuan bernama Samantha. Di pemakaman ibunya, Joseph bersikap sangat ramah dan hangat pada semua orang yang hadir, kecuali Hank. Harusnya mereka saling berbagi kesedihan, tapi di waktu itu mereka hanya membuat pemakaman ini sebuah formalitas aja. Datang ke sana hanya untuk menguburkan ibunya. Malam itu di rumah, Hank bercerita bahwa ketika dia melihat persidangan, ayah mereka lupa dengan nama petugas yang udah bertahun-tahun bekerja di sana. Glenn pun mengira kalau ayahnya udah mulai pikun. Ketika itu Joseph pamit untuk pergi ke minimarket. Sementara Glenn mengajak Dale dan juga Hank pergi ke sebuah bar. Di bar itu Glenn dan Dale dibully oleh penduduk lokal karena mereka dendam dengan hasil keputusan ayahnya yang merugikan mereka. Bahkan Dale disebut sebagai orang yang keterbelakang. Glenn sebenarnya mau melawan, tapi itu semua nggak jadi dilakukan ketika Hank membela saudaranya dan berbicara dengan perkataan menohok untuk semua yang ada di sana, sampai-sampai mereka pun malu sendiri. Keesokan harinya, ketika bersiap-siap akan ke bandara, Hank pergi ke garasi. Dia pun kemudian melihat bagian depan mobil ayahnya yang rusak tanpa dia tahu sebabnya. Hank pun mengajak Dale dan Glenn untuk memperbaiki mobil sang ayah, tapi Joseph malah berteriak pada mereka semua karena menganggap anak-anaknya merusak mobilnya. Joseph nggak ingat padahal dia sendiri yang menyebabkan mobilnya rusak. Hank mencoba untuk breakdown yang terjadi tadi malam, tapi ayahnya malah mengejek Hank karena nggak bisa mempertahankan pernikahannya sendiri. Ejekan itu membuat Hank marah. Jadi dia pun pergi dan berencana untuk kembali ke Chicago menggunakan pesawat. Tapi sesaat Hank akan berangkat, Glenn pun menelpon dan mengatakan bahwa ayah mereka sekarang diinterogasi mengenai keberadaannya kemarin malam. Polisi mengatakan bahwa seorang warga mengalami tabrak lari dan sekarang dia udah meninggal. Hank pun sampai tepat pada waktunya dan berniat menghentikan itu semua. Tapi Joseph mengatakan pada Hank kalau dia nggak melakukan kesalahan apa-apa
dan gak ada salahnya bicara dengan polisi. Karena Hank bisa menengahi itu semua, akhirnya diambil keputusan bahwa polisi akan menyita mobil Joseph untuk diperiksa. Di perjalanan ke rumah, Hank bertanya pada Joseph, tapi Joseph bersikeras kalau dia nggak menabrak siapapun atau menabrak sesuatu. Dia nggak ingat apa yang terjadi. Hank meyakinkan pada Joseph kalau dia berada di pihaknya dan menyuruh Joseph untuk mempersiapkan pendapat kalau dia memang nggak bersalah. Tapi sang ayah tetap nggak peduli dengan omongan Hank. Keesokan harinya, polisi datang dan mengabari Hank kalau tim forensik menemukan bercak darah di mobil Joseph. Bercak darah itu adalah milik korban tabrak lari dan korban itu adalah Mark Blackwell, seseorang yang pernah menjalani sidang dengan Joseph. Joseph pun kemudian ditahan karena dugaan kasus pembunuhan. Kemudian Hank menjamin ayahnya supaya bisa pulang hingga persidangan dimulai. Mereka pun langsung disambut kemarahan dari ibunya korban, dan itu membuat satu keluarga ini kewalahan meladeni si ibu. Ternyata Joseph punya sejarah dengan Mark Blackwell. 20 tahun yang lalu, Mark masih berusia 16 tahun. Ketika itu Joseph sebagai hakim mengampuni Mark yang mabuk dan membawa senjata ke rumah pacarnya yang bernama Hope. Di persidangan, Mark berkata bahwa dia hilaf karena mabuk. Akhirnya Joseph memberikan hukuman minimal padanya selama 30 hari di penjara. Ketika keluar, Mark malah membunuh Hope dengan menenggelamkannya sehingga Joseph memberikannya hukuman 20 tahun dan baru bebas kemarin. Joseph menolak untuk dibela oleh Hank. Dia lebih memilih untuk dibela oleh pengacara yang berasal dari Indiana. Hank pun marah karena keras kepala ayahnya bisa membuatnya berakhir di penjara. Di rumah, Dale memutarkan video masa kecil mereka ketika ibu mereka masih hidup. Kenangan-kenangan itu membuat Hank gak mau menyerah dan mau bersabar menghadapi ayahnya yang keras kepala. Karena bagaimanapun mereka adalah keluarga yang harus dibela. Hank pun kemudian menemani Joseph untuk bertemu dengan Kennedy, seorang pria yang cuma menjadi pengacara sebagai sampingan selagi dia mengurus bisnis toko antiknya. Hank dan Kennedy akan melawan Dwight Dickham sebagai jaksa penuntut. Dwight dikenal punya reputasi yang baik, jadi Hank pun agak skeptis dengan Kennedy. Karena jika mereka gagal di persidangan pendahuluan, maka ini akan berlanjut ke sidang pembunuhan. Waktu pun berlalu, sidang pendahuluan akhirnya dimulai. Melihat performa dari Kennedy di ruang sidang membuat Hank geram dan dia pun menyadari bahwa Dwight Dickham adalah lawan yang berat untuk Kennedy. Menurut keterangan para saksi, benar adanya kalau Joseph bertemu dengan Mark Blackwell di minimarket tersebut. Mereka juga bertatap muka dan mengobrol sedikit. Kesaksian dari polisi dan dokter juga memberatkan Joseph bahwa korban memang mengalami cedera yang diakibatkan oleh tabrakan. Dwight Dickham tampil dengan bagus sekali dan Hank lagi-lagi nggak tahan dengan Kennedy hingga dia diusir dari ruang sidang. Hakim pun memutuskan bahwa pengadilan akan berlanjut ke sidang pemeriksaan. Besok paginya, sebuah judul berita mengganggu pikiran Hank. Dia pun kemudian menanyai apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Joseph bercerita bahwa dia memang pergi ke minimarket untuk membeli telur. Tapi ketika pulang, jalanan menuju rumah tergenang air, jadi dia berbelok arah dan berhenti di persimpangan. Di saat itu Joseph lupa apa yang terjadi selanjutnya. Kennedy memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pembela supaya dia bisa belajar dari pengacara yang lebih berpengalaman. Jadi Hank pun memberikan penawarannya pada sang ayah. Jika dia ingin dibantu, dia harus menandatangani kontrak yang dibuat secara sukarela dan ayahnya kemudian setuju. Saat ini Hank mulai bekerja untuk membela sang ayah. Hank pun bertanya tentang kondisi sang ayah pada Dale. Adiknya pun berkata kalau ayah mereka baik-baik aja dan tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa dan bermain catur dengan Dr. Morris setiap minggu. Hank mengingat bahwa ayahnya nggak pernah main catur, jadi dia meminta kepada Dale apa ada rekaman yang memperlihatkan hal itu. Dale pun kemudian memperlihatkan rekamannya dan Hank melihat bahwa ayahnya memang sedang bermain catur sambil menjalani beberapa perawatan medis, yaitu kemoterapi. Hank pun kemudian bertanya langsung pada ayah apakah dia sakit atau enggak. Akhirnya Joseph berkata kalau dia menderita kanker di saluran pencernaannya dan telah dikemoterapi selama 6 bulan. Hank ingin menggunakan informasi itu untuk menolongnya di pengadilan, tapi Joseph menolak. Lebih baik dia di penjara kalau memang terbukti bersalah daripada dianggap sebagai orang yang lemah karena mendapatkan simpati masyarakat dari kanker yang dia derita. Hank tentu aja nggak mau ayahnya meninggal di penjara. Tapi Joseph tetap bersikeras karena udah 42 tahun dia menjadi hakim yang adil di kota itu. Masyarakat percaya padanya. Dan biarlah ini menjadi warisannya karena kecelakaan seperti ini bisa terjadi kapan saja. Sidang pemeriksaan pun dimulai. Ketika itu saat di mana mereka memilih juri.
Hank kemudian mengajari Kennedy untuk memilih karakteristik juri berdasarkan hal yang simpel. Karena Hank harus tinggal lama di Indiana untuk membantu ayahnya, Lauren sang anak pun datang menyusul. Akhirnya, Lauren bertemu dengan kakeknya untuk yang pertama kalinya, dan Joseph akhirnya juga bertemu dengan cucu pertamanya setelah sekian lama menanti. Suatu hari, Hank menanyai Dr. Morris sambil menemani Joseph kemoterapi. Hank bertanya mengenai efek samping dari kemoterapi ayahnya itu. Efeknya ternyata bermacam-macam, termasuk hilang ingatan, kebingungan, demensia, dan berangan-angan. Hank ingin Dr. Morris bersaksi untuk itu, tapi dia nggak mau dikarenakan Joseph memintanya untuk merahasiakan ini pada semua orang. Karena itulah mereka nggak melakukan kemoterapi di rumah sakit. Dr. Morris pun menyampaikan bahwa kanker Joseph udah nggak tertolong lagi karena udah stadium 4. Suatu malam di rumahnya, Hank mendapati kalau ayahnya merangkak ke toilet dan muntah di sana. Bahkan ayahnya sampai buang air di lantai. Tapi Hank tetap bersabar membantu mengurus ayahnya yang lagi sakit, memandikannya, dan membersihkan ayahnya. Liburan Lauren di Indiana pun berakhir dan dia akan kembali ke Chicago. Sementara itu, Hank dan Kennedy akan menghadapi persidangan pemeriksaan lanjutan yang akan segera dimulai. Gak hanya Kennedy yang grogi, tapi Hank juga, karena kliennya saat ini adalah ayahnya sendiri. Dwight Dickham datang dengan bukti-bukti yang memberatkan. Tapi Hank bisa melawan balik dengan pertanyaan-pertanyaan pintarnya. Bahkan ketika saksi pada hari itu adalah si ibu korban, Hank berhasil membalikkan keadaan. How did you feel when he was released? I finally had my Mark back. How often did you visit Mark in prison? Perhaps the visitation records to refresh your memory. How many times? Twice. Oh, so not too many times, 2 times? One for each end. Tapi di hari yang lain, Hank dipanggil ke kantor polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan bahwa pernyataan Joseph berbeda dengan apa yang diperlihatkan rekaman CCTV. Dia berkata bahwa dia pergi dengan rute yang berbeda dari lokasi mayat Mark ditemukan. Tapi berdasarkan rekaman, Joseph putar arah gak lama setelah itu untuk mengikuti Mark Blackwell. Dwight pun berbicara empat mata dengan Hank bahwa ayahnya bisa dapat 10 tahun penjara kalau Hank menyerah dengan kasus ini. Tapi Hank gak mau karena ayahnya memang orang yang gak menyenangkan, tapi pembunuh bukanlah salah satu sifatnya. Dwight Dickham yang tahu bahwa Hank sering membela orang-orang yang bersalah menang atas hukum, juga bersikeras bahwa dia akan memenjarakan Joseph. Karena dia punya keyakinan bahwa hukum adalah satu-satunya yang mampu menyamakan kedudukan manusia. Dwight Dickham pun berkata kalau dia akan mendakwa Joseph dengan pembunuhan tingkat 1 dan akan membuat Hank menjadi orang terdepan yang menyaksikannya. Suatu hari di Indianapolis terjadi tornado sehingga seluruh keluarga berkumpul di basement. Ketika itu Dale disuruh untuk memutarkan film yang dia buat. Awalnya rekaman-rekaman menunjukkan kenangan yang bahagia sampai akhirnya rekaman tragedi kecelakaan pun muncul di sana. Joseph sangat marah dan menyuruh Dale untuk menghentikannya hingga dia merusak alat pemutar video Dale. Hank pun muak dengan sikap ayahnya karena selalu saja memutuskan mana yang boleh dilakukan dan mana yang gak boleh dilakukan. Mereka pun kemudian bertengkar hebat hingga Joseph keluar dari basement menuju rumahnya. Hank mengejar Joseph dan berdebat tentang hal yang belum mereka selesaikan. Ternyata Hank selama ini marah pada Joseph karena ketika dulu Joseph pernah memenjarakan Hank di penjara anak karena kenakalannya. Kecelakaan mobil yang menyebabkan tangan Glenn cacat hingga karir baseballnya hancur ternyata juga ulah Hank yang membawa mobil secara urakan. Walaupun dia udah membuktikan lulus dengan nilai terbaik di sekolah hukum, ternyata nggak juga membuat Joseph puas. Joseph kecewa karena Hank nggak pernah pulang ke rumah mengunjungi ibunya hingga ibunya meninggal dunia. Menurut Joseph, dia melakukan apa yang benar dan Hank hanya ngeles dengan berbagai alasan dan berkilah kalau waktu itu dia masih 17 tahun. Setelah badai mereda, Hank mencoba untuk berbaikan kembali dengan sang ayah. Perdebatan seperti tadi seharusnya nggak terjadi. Joseph juga meminta maaf pada Hank kalau pada waktu itu dia menghina pernikahannya. Mereka pun minum alkohol dan bersiap untuk persidangan besok siang. Di ruang sidang, Dwight Dickham memutarkan bukti rekaman CCTV untuk diperlihatkan pada juri. Gak cuman itu, dia juga memutarkan rekaman CCTV ketika Joseph bertemu dengan Mark Blackwell di dalam minimarket. Karena melihat rekaman itu, Joseph seakan mengingat sesuatu dan dia pun pingsan. Setelah sadar di rumah sakit, Joseph pun memanggil Hank dan berkata kalau dia ingat bahwa benar dia membunuh Mark Blackwell. Hank menganggap bahwa itu hanyalah spekulasi dari ayahnya karena melihat rekaman tadi. Hank mengatakan kalau perkataan itu nggak boleh keluar di ruang sidang. Hank pun bertanya kembali, bisakah ayahnya mengingat kejadiannya?
Itu hanya masalah waktu, kata Joseph. Tapi ayahnya masih aja keras kepala yang membuat Hank pusing dan bingung karena keputusan ayahnya bisa nggak sejalan dengan dirinya. Hank pun berkata kalau ayahnya harus berbohong di bawah sumpah bahwa dia ingat udah menabraknya. Joseph pun berkata kalau dia nggak akan mengakui sesuatu yang dia nggak ingat melakukannya. Mendengarkan hal itu, Hank pun agak tenang. Persidangan dilanjutkan dengan Joseph duduk di kursi saksi dan akan menjawab pertanyaan dari Dwight DeCamp dan Hank. Hank mengiring opini juri dengan bertanya tentang kematian istri Joseph dan kelelahan dalam berkendara di malam hari yang disertai hujan deras. Ketika giliran Dwight DeCamp, dia mempertanyakan gimana bisa Joseph nggak ingat dengan kejadian pada malam itu. Kejadian yang melibatkan mobil yang hanya Joseph aja yang boleh membawanya. Kejadian yang melibatkan manusia dengan tinggi dan berat yang pastinya akan disadari kalau ditabrak. Terlebih lagi, Mark Blackwell adalah orang yang nggak disukai sama Joseph. Tapi dengan tenang Joseph berkata kalau dia benar-benar nggak mengingatnya. Ketika itu Dwight DeCamp selesai dengan pertanyaannya. Tapi Joseph kemudian berkata kalau bukan itu testimoni yang akan dia berikan. Dia berkata kalau dia nggak ingat kalau udah menabraknya, tapi memang dia berniat sengaja untuk menabraknya. But I don't remember hitting him. Do you think you killed him intentionally? Yes. Hank pun kemudian harus berimprovisasi karena pernyataan Joseph yang mengatakan kalau dia berniat untuk menabraknya tapi nggak ingat dengan kejadiannya. Hank pun bertanya tentang perawatan medis yang lagi dijalani oleh Joseph. Awalnya Joseph menolak karena itu sebenarnya rahasia, tapi Hank terpaksa karena dia harus membalikan keadaan. Akhirnya seluruh ruangan tahu kalau Joseph menjalani kemoterapi selama 6 bulan akibat kanker stadium 4. Salah satu efek sampingnya adalah kehilangan ingatan. Joseph juga bercerita kalau dia mengingat ketika di minimarket, Mark Blackwell berkata jika kuburan istrinya Joseph cukup dekat dengan kuburan Hope, pacarnya yang dia bunuh. Blackwell berkata karena jarak yang dekat itu, dia bisa dengan mudah mengencingi kedua kuburan itu. Sebenarnya pernyataan itu udah cukup terpuaskan. Tapi Hank melanjutkan kalau dia nggak menerimanya. Dengan 42 tahun berkarir, tentunya Joseph udah terbiasa menerima ancaman. Tapi kenapa waktu dulu kau memberikan Mark Blackwell hukuman minimal? Tanya Hank. Joseph pun berkata, ketika melihat Mark Blackwell, dia seakan melihat Hank dengan kenakalan yang sama dan kecerobohan yang sama. Jadi Joseph hanya ingin punya kesempatan untuk menolong Mark Blackwell, menjadi orang yang mengingatkan bahwa dia sedang berada di jalan yang salah. Hal yang seharusnya Joseph lakukan pada Hank, tapi sayang dia nggak punya kesempatan. Sebelum menutup sesinya, Hank pun memanggil Deputi Augustus maju ke depan. Orang yang udah 22 tahun menemani Joseph dan Joseph gak tahu nama deputi ini. Waktu pun berlalu. Di lain hari, sidang putusan pun digelar. Putusan juri memutuskan bahwa Joseph gak bersalah, tapi mengenai tuntutan pembunuhan yang disengaja, Joseph dinyatakan bersalah. Sehingga hakim pun memutuskan bahwa Joseph dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dia pun kemudian berpisah dengan Dale dan juga Glenn. Kemudian deputi memberugelnya untuk ditahan mulai hari itu. Hank pun kalah dan menangis atas putusan hakim. Sebuah kekalahan yang menggetarkan hatinya karena dia gagal menyelamatkan ayahnya. Singkat cerita, 7 bulan berlalu. Karena kondisi kesehatannya, Joseph mendapatkan bebas bersyarat. Hank pun menjemput ayahnya di sana. Setelah itu mereka pergi memancing bersama, berusaha mendekatkan diri mereka kembali. Di tengah-tengah percakapan, Joseph berkata pada Hank bahwa menurut dia, Hank adalah pengacara terbaik yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Hank pun mengajak ayahnya taruhan. Siapa yang mendapatkan ikan terlebih dahulu, dia akan mendapatkan $5. Gak disangka, itu adalah percakapan terakhir Hank dengan ayahnya. Joseph meninggal dunia karena kanker yang dia alami. Setelah pemakaman, Hank melihat bendera setengah tiang dikibarkan di sana. Tanda kalau ayahnya berhasil meninggalkan warisan sebagai orang yang dikenang dan masih mendapatkan respect dari masyarakat. Di hari itu, Hank pergi ke ruang kerja Joseph di gedung pengadilan. Dia melihat kursi yang diduduki ayahnya selama 42 tahun menjadi hakim, dan di dalam benak Hank, Joseph adalah ayah, sekaligus hakim terbaik yang pernah dia kenal. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.